Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Pakar yang mana di sini berjudul Diagnosa Penyakit TBC Paru-paru pada Manusia. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Nabila Kurnia Aprianti, yang kedua Revalina Ramadhani, yang ketiga yaitu saya sendiri Zueta Agun Syafarah, dan yang terakhir yaitu Evan Febrian. Selanjutnya di sini ada latar belakang atau deskripsi masalah yang mana akan dijelaskan oleh Nabila Kurnia. Deskripsi masalah yaitu tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan paling sering menyerang paru-paru. Meskipun dapat menyebar ke organ lain, penyakit ini merupakan salah satu penyakit menular paling berbahaya setelah HIV, ditularkan melalui droplet saat menderita batuk atau bersin. Sayangnya, banyak yang masih menganggapnya sebagai penyakit ringan, padahal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, TBC dapat berakibat fatal. Rijal et al. 2021. Kemudian ada isolasi area permasalahan, di mana penyakit ini terutama menyerang organ paru-paru dan menyebar melalui droplet dari batuk atau bersin penderita. Batasan masalah dalam studi kasus ini mencakup yang pertama ada fokus pada TBC paru-paru, di mana penelitian ini tidak mencakup bentuk lain dari TBC seperti TBC tulang, TBC kelenjar, atau TBC pada organ lain selain paru-paru. Kedua, ada gejala yang dianalisis, yaitu sistem pakar yang dikembangkan akan mendeteksi TBC berdasarkan gejala umum yang terjadi pada paru-paru, seperti batuk pedah lebih dari 3 minggu, demam tinggi berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab, keringat malam, kelelahan, sesak napas, dan nyeri dada saat batuk. Kemudian faktor ketiga yaitu resiko yang diperhitungkan, di mana hanya faktor resiko yang berhubungan langsung dengan penyebaran dan perkembangan TBC paru-paru, seperti riwayat kontak dengan penderita, kondisi lingkungan atau ventilasi buruk, kebiasaan merokok, serta kondisi sistem imunnya lemah. Dan yang keempat, metode diagnosa berbasis sistem pakar, di mana diagnosa dilakukan berdasarkan sistem pakar yang menggunakan teknik penalaran berbasis aturan, yaitu role-based reasoning, tanpa melakukan uji laboratorium atau penciptaan medis seperti ronsen dada atau tes dahak. Dengan adanya batasan ini, penelitian lebih berfokus pada analisis gejala dan faktor risiko TBC paru-paru, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mendeteksi penyakit ini sejak dini. Selanjutnya akan saya lanjutkan, ada isolasi area KBS. Kami mendiagnosa penyakit TBC paru-paru. Yang pertama ada TBC paru-paru aktif, yang kedua ada kemungkinan TBC paru-paru perlu pemeriksaan lanjut, selanjutnya ada tidak terindikasi TBC paru-paru. Target keputusan dalam laporan ini adalah untuk menentukan kemungkinan seseorang mengidap tuberkulosis atau TBC paru-paru berdasarkan gejala dan faktor risiko yang dimilikinya. Sistem akan memberikan salah satu dari 3 kemungkinan keputusan. Keputusan pertama, pasien didiagnosis dengan TBC paru-paru aktif jika mengalami batuk berdahak lebih dari 3 minggu dan beberapa gejala tambahan. Faktor risiko tinggi seperti kontak langsung, ventilasi buruk, merokok, dan daya tahan tubuh yang lemah. Yang kedua, pasien diduga memiliki kemungkinan TBC yang perlu pemeriksaan lanjutan. Jika ada beberapa gejala tetapi tidak memiliki batuk berkepanjangan atau faktor risiko rendah. Yang ketiga, pasien tidak terindikasi TBC. Jika tidak menunjukkan gejala khas TBC dan tidak ada faktor risiko, sistem pakar ini membantu masyarakat dalam mendeteksi secara dini kemungkinan TBC sehingga dapat mencegah keterlambatan diagnosis dan mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Evan. Oke, kemudian di sini ada target keputusan, yaitu di sini dapat kita lihat terdapat pernah kontak langsung dengan pasien TBC. Kemudian adalah kualitas ventilasi lingkungan tempat tinggal, kemudian ada memiliki riwayat rokok, kemudian memiliki sistem imun yang lemah. Nah, dari keempat atribut ini nanti akan menghasilkan evaluasi faktor risiko. Kemudian ada juga atribut yang lain, yaitu mengalami batuk lebih dari 3 minggu, lalu ada mengalami demam tanpa sebab, kemudian ada mengalami penurunan berat badan tanpa sebab,
lalu sering berkeringat di malam hari, kemudian merasa mudah lelah dan lemas, lalu mengalami sesak napas atau nyeri dada saat batuk. Nah, dari keenam atribut ini nanti akan menghasilkan sebuah analisis gejala. Nah, kemudian sudah didapatkan kedua atribut baru lagi, yaitu evaluasi faktor risiko dan analisis gejala, nanti akan menghasilkan keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru, di mana hasilnya dapat berupa diagnosa TBC aktif, diagnosa kemungkinan TBC, ataupun tidak terindikasi TBC. Untuk dependensi diagramnya mirip-mirip seperti keputusan tadi, dapat kita lihat yang pertama di sini. Untuk set 1 ini terdapat keputusan diagnosa TBC paru-paru, di mana hasilnya yaitu diagnosa TBC paru-paru aktif, diagnosa kemungkinan TBC, tidak terindikasi TBC. Kemudian di sini ada set 2, yaitu analisis gejala, di mana terdapat mengalami batuk lebih dari 3 minggu, dengan inputan ada atau tidak ada, mengalami demam tanpa sebab ada tidak ada, mengalami penurunan berat badan tanpa sebab tidak, turun 1-3 kilo, dan juga turun hingga di atas 3 kilo. Lalu ada sering berkeringat di malam hari dengan inputan ada atau tidak ada, merasa mudah lelah dan lemas dengan inputan tidak ataupun sering lelah, lalu mengalami sesak napas atau nyeri dada saat batuk biasa dengan inputan tidak sesak atau nyeri, sering sesak atau nyeri saat batuk biasa, bahkan sering sesak atau nyeri bahkan saat tidak batuk. Nanti dari keenam atribut ini akan menghasilkan output, yaitu kemungkinan TBC tinggi, pemeriksaan lebih lanjut, dan juga tidak menunjukkan gejala TBC. Lalu untuk set 3 dapat kita lihat, itu set 3 yaitu evaluasi faktor risiko, di mana atributnya yaitu pernah kontak langsung dengan pasien TBC dengan inputan tidak pernah, kadang, sering, dan intensif. Kemudian ada kualitas ventilasi lingkungan tempat tinggal dengan inputan baik, cukup, dan buruk. Kemudian ada memiliki riwayat rokok dengan inputan tidak, perokok ringan, perokok sedang, hingga perokok berat. Lalu memiliki riwayat berikut seperti gizi buruk, diabetes, HIV/AIDS, sering sakit, atau sedang mengonsumsi obat penekan imun, sedang menjalani kemoterapi atau pengobatan berat lainnya, dengan inputannya itu normal, lemah, dan sangat lemah. Dari keempat input ini akan menghasilkan output di mana yaitu resiko tinggi TBC paru-paru dan resiko rendah TBC paru-paru. Selanjutnya, di sini terdapat metode backward chaining. Backward chaining adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang bekerja dengan cara mundur dari tujuan goal yang ingin dicapai. Proses dimulai dengan menetapkan goal terlebih dahulu. Lalu sistem akan mencari aturan-aturan atau if-then rule yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Metode ini berfokus pada pembuktian hipotesis dengan cara memeriksa fakta-fakta yang relevan. Oke, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zoeta Anggun, dipersilahkan. Baik, yaitu selanjutnya di sini alasan penggunaan dari backward, yang mana di sini yang pertama yaitu ada efektif dalam sistem diagnosa atau troubleshooting, yang mana backward chaining ini sangat cocok untuk diagnosa medis seperti TBC pada studi kasus kami. Karena proses penalaran dimulai dengan dugaan penyakit, kemudian mencari gejala yang mendukung. Yang kedua yaitu fokus pada tujuan spesifik, yang mana metode ini langsung menuju ke tujuan spesifik yang diharapkan, sehingga lebih efisien dalam memvalidasi fakta yang relevan. Dan yang terakhir yaitu menghemat waktu, tidak perlu memeriksa semua fakta yang ada, cukup fakta yang terkait langsung dengan goal yang ingin dicapai. Nah, di sini juga ada keuntungan dari backward, yang mana yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, proses penalaran lebih cepat karena hanya memeriksa fakta yang relevan dengan tujuan. Yang kedua yaitu fokus pada solusi, langsung mencari bukti untuk membuktikan hipotesis, tidak terjebak pada informasi yang tidak penting. Yang ketiga yaitu cocok untuk sistem diagnosa. Backward chaining yaitu dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengidap TBC berdasarkan gejala dan faktor resiko yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu mengurangi pencarian tidak perlu, yaitu hanya informasi penting yang dicari, sehingga tidak membuang waktu pada data yang tidak relevan. Lanjut, di sini ada metodologi yang digunakan, yang mana backward chaining ini penelusuran dimulai dari tujuan atau diagnosa TBC menuju fakta pendukung. Di sini backward dari chaining yaitu
Table yang mana kategori gejala dan juga faktor risiko. Table yaitu kombinasi gejala untuk diagnosa, dan reduction table yaitu penyederhanaan kombinasi dari gejala. Maka di sini ada kesimpulannya, yang mana dapat disimpulkan bahwa setelah diimplementasikan metode backward pada perhitungan manual dan sistem yang telah dibuat, maka hasilnya sudah sama atau sudah identik akurat. Metode backward chaining ini membantu proses diagnosa secara lebih fokus, langsung menuju gejala spesifik yang mendukung keputusan. Dengan integrasi pengetahuan pakar, sistem dapat menggantikan analisis manual dalam tahapan awal diagnosa TBC paru-paru. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan juga tenaga medis dalam mendeteksi TBC lebih dini. Nah, ini dari presentasi dari PPT kami, maka di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari backward-nya, yang mana akan dijelaskan oleh Evan Febrian. Kepada Evan dipersilakan. Oke, jadi di sini sebelum kita melakukan backward reasoning, kita pertama-tama harus menentukan dulu tujuan atau goal dari keputusan yang ingin kita cari. Jadi di sini kami akan mencontohkan, misalnya kami ingin mencari keputusan diagnosa penyakit TBC, di mana goal yang ingin kami capai itu yaitu kemungkinan TBC atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi goalnya adalah keputusan diagnosa penyakit TBC dengan isinya adalah kemungkinan TBC. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Untuk fakta yang diketahui, yang pertama di sini kami membuat batuk lebih dari 3 minggu itu ada, kemudian demam tanpa sebab itu ada, berat badan turun tanpa sebab itu tidak, sering berkeringat di malam hari itu ada, mudah lelah dan lemas itu tidak, hanya lelah setelah beraktivitas berat, kemudian sesak napas atau nyeri dada itu tidak sering sesak atau nyeri, lalu pernah kontak langsung dengan pasien TBC itu kadang. Nah, di sini untuk tabel pertama, kami membuat goalnya seperti yang sudah dibilang tadi, yaitu keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru. Nah, untuk mengetahui DEN atau hasil dari keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru ini, kami mempunyai 55 rule. Nah, dari ke-55 rule itu terdapat 6 rule dari R1 sampai R6 yang menghasilkan keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru. Karena kami akan mencari isi dari penyakit TBC paru-paru ya tadi, yaitu kemungkinan TBC, maka kami di sini akan melakukan pengecekan satu persatu dari rule yang ada, dimulai dari rule pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa analisis gejalanya itu tidak menunjukkan gejala TBC dan evaluasi faktor risikonya tinggi. Itu adalah rule yang ingin kita cari, isi dari atributnya. Sementara R1 tidak memenuhi karena analisis gejalanya itu bukan isinya, yaitu tidak menunjukkan gejala TBC dari premis satunya. Jadi R1 itu tidak memenuhi, maka kita dapat lanjutkan ke antrian yaitu dari R2. R2 jika juga kita akan mengecek premisnya, dan ternyata premisnya tidak memenuhi karena premisnya itu analisis gejalanya bukan dari tidak menunjukkan gejala TBC, maka kita akan lanjutkan ke rule ketiga. Rule ketiga juga tidak memenuhi dari premis pertamanya, lanjut ke rule keempat. Rule keempatnya pun juga tidak memenuhi premis pertamanya. Lanjut ke rule kelima. Nah, di rule kelima ini kami menemukan premisnya bahwa premisnya itu adalah analisis gejala. Setelah kita menemukan premis pertama, kita akan melakukan pengecekan. Di mana di sini terdapat rule 7 hingga rule 51. Nah, dari rule 7 hingga rule 51 ini kita cek satu persatu lagi. Di mana rule 7 ini kita akan mengecek dari premis pertama, yaitu premisnya batuk lebih dari 3 minggu. Nah, di sini inputannya yaitu ada. Jadi artinya premis 1 memenuhi karena juga sesuai dengan inputan dari user interface. Maka kita akan buat di dalam working memory, yaitu batuk lebih dari 3 minggu itu ada. Kemudian kita lihat dari premis 2 yaitu demam tanpa sebab. Kita cek lagi dengan user interface dan ternyata hasilnya sama, yaitu demam tanpa sebabnya ada. Maka kita akan lanjutkan ke working memory. Lalu kita lanjut ke premis 3 yaitu berat badan turun tanpa sebab. Nah, di sini kita akan cek lagi pada user interface, yaitu berat badan turun tanpa sebab, maka tidak. Ini hasilnya yaitu sama, berarti kita akan buat di working memory lagi, yaitu berat badan turun tanpa sebab, itu hasilnya tidak. Kemudian di sini kita cek untuk premis keempat, yaitu sering berkeringat di malam hari. Itu hasilnya ada, maka kita akan cek dengan user interface, apakah sama hasilnya, dan ternyata hasilnya sama, yaitu sering berkeringat di malam hari, sama dengan ada.
maka kita akan buat di working memory, yaitu sering berkeringat malam hari dengan hasil ada. Lanjut kita akan cek premis kelima, yaitu mudah lelah dan lemas, itu hasilnya tidak. Maka kita cek lagi dengan user interface, yaitu mudah lelah dan lemas, itu hasilnya tidak. Dan ternyata hasilnya sama, maka kita akan buat lagi di working memory, yaitu mudah lelah dan lemas sama dengan tidak. Lanjut ke premis ke-6, yaitu sesak napas atau nyeri dada. Kita lihat bahwa hasilnya itu tidak sesak atau nyeri. Nah, kita validasi lagi dengan melihat dari user interface, apakah sesak napas atau nyeri dada, maka user akan menginputkan tidak sesak atau nyeri. Maka artinya inputannya yaitu sama, tidak sesak atau nyeri, maka kita akan masukkan ke dalam working memory lagi. Nah, dari ke-6 atribut ini pada rule ke-7 ternyata sama dengan apa yang kita cari dan sesuai dengan user interface. Maka artinya R7 di sini cocok dan memenuhi premis 1 yang ada pada R5, yaitu analisis gejalanya yaitu tidak menunjukkan gejala TBC. Nah, lanjut untuk mencari premis kedua dari R5. Di sini kita akan mencari analisis gejala. Nah, dari hasil analisis gejala itu didapatkan bahwa analisis gejala dapat dihasilkan dari rule 52 hingga rule 55. Nah, untuk mengecek apakah analisis gejala itu sesuai dengan yang kita cari, maka kita akan mengeceknya lagi satu persatu sesuai dengan urutan rule dan sesuai dengan urutan premis yang ada. Yang pertama kita akan cek pada rule 52. Untuk premis pertamanya yaitu pernah kontak langsung dengan pasien TBC, dijawab tidak pernah. Maka kita akan cek pada user interface apakah sudah sama dengan rule 52 dan ternyata jawabannya tidak. Maka kadang, jawabannya kadang. Maka pernah kontak langsung dengan pasien TBC ternyata berbeda dengan rule yang ada. Jadi R52 tidak cocok. Kemudian hasil dari user interface tadi akan dimasukkan ke working memory, yaitu pernah kontak langsung dengan pasien TBC dengan jawaban yaitu kadang. Nah, kita cek lagi pada rule ke-53, pernah kontak langsung dengan pasien TBC, dan ternyata bisa kita lihat bahwa rule 53 itu premis pertamanya jawabannya adalah kadang. Maka tidak perlu ditanya lagi kepada user interface karena sudah terdapat di working memory tadi pernah kontak langsung dengan pasien TBC sama dengan kadang. Artinya kedua kondisi ini sama dan berarti R53 itu cocok. Nah, setelah dari proses ketiga tabel tadi didapatkan bahwa fakta barunya yaitu analisis gejala yang mana tidak menunjukkan gejala TBC. Lalu ada fakta baru lagi yaitu evaluasi faktor risikonya risiko tinggi. Karena tidak ada lagi fakta dan rule, maka proses inferensi berhenti dan menghasilkan keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru yaitu kemungkinan TBC. Perlu pemeriksaan lanjut, di mana kita dapatkan tadi bahwa untuk mendapatkan hasil kemungkinan TBC tadi, kita mencari dan mendapatkan rule ke-53 cocok, dan juga kita mencari dari rule 7 hingga rule 51 dan didapatkan pada rule ke-7 yang cocok. Kemudian setelah didapatkan rule 53 dan rule 7, kita akan mengecek rule di atas lagi yaitu dari rule R1 sampai R6 dan didapatkan bahwa R5 yang cocok dengan menghasilkan output yaitu kemungkinan TBC atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk teori ketidakpastian atau CF akan dilanjutkan oleh teman saya, Sweta Anggun, dipersilahkan. Baik, yaitu selanjutnya teori ketidakpastian yang mana setelah kita sudah mendapatkan backwardnya, maka di sini kita bisa menentukan CF-nya. Nah, yang mana rule-nya itu kami mempunyai atau memiliki rule dari rule 1 hingga rule 55. Nah, yang mana dari setiap rule ini kami sudah menentukan nilai CF-nya, yang mana di sini kami menentukannya range-nya dari 0 sampai dengan 1. Jadi di sini ada nilai 0,75, 0,60 dan sebagainya. Nah, cara menentukan teori ketidakpastian atau CF-nya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kita ada namanya fakta awal yang diketahui. Fakta awal yang diketahui tadi seperti atau sama dengan fakta awal yang diketahui di backward tadi. Nah, tetapi bedanya di sini kita sudah menentukan skor CF-nya atau nilai CF-nya. Yang pertama yaitu ada batuk lebih dari 3 minggu, ada yang mana nilai CF-nya itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena jika dia batuknya lebih dari 3 minggu, maka itu sudah dipastikan atau positif TBC. Dan faktor yang kedua yaitu ada demam
turun tanpa sebab. Ada yang mana nilai CF-nya yaitu 0,85, berat badan turun tanpa sebab tidak, yang mana nilai CF-nya 0,75, sering berkeringat di malam hari, ada nilai CF-nya 0,75, mudah lelah dan lemas, tidak, hanya lelah setelah beraktivitas berat, nilai CF-nya 0,8, sesak napas atau nyeri dada, tidak sering sesak atau nyeri, nilai CF-nya 0,85, pernah kontak langsung dengan pasien TBC sama dengan kadang, nilai CF-nya 0,8. Yang mana di sini kita sudah dapatkan dari backwardnya tadi, yaitu fakta baru yang diketahui. Yang pertama, fakta baru yang diketahuinya yaitu analisis gejala, yang mana tidak menunjukkan gejala TBC, nilai CF-nya 0,9, dan evaluasi faktor resiko tinggi, nilai CF-nya yaitu 0,85. Nah, cara menentukan nilai CF-nya yaitu step 1 yang akan kami jelaskan, yaitu cari keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru dalam WM. WM itu adalah working memory, yang mana working memory kita itu masih kosong. Dan selanjutnya yaitu kita cari rule dengan konklusi yaitu keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru dari R1, R2, R3, R4, R5 hingga R6 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya yaitu masukkan keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru ke dalam stack. Dan step kedua yaitu ada premis 1, yang mana premis 1 itu kita cek di rule 1, yang mana analisis gejala sama dengan tidak menunjukkan gejala TBC. Maka di sini kita mencari analisis gejala dalam working memory, yang mana working memory-nya itu masih kosong. Jadi selanjutnya kita mencari rule dengan konklusi analisis gejala, yang mana dari R1 hingga R51, R7 hingga R51 masuk ke antrian, yaitu masukkan analisis gejala ke dalam stack. Untuk step 3 yaitu premis 1 dari R7, batuk lebih dari 3 minggu sama dengan ada, maka di sini kita cari batuk lebih dari 3 minggu dalam working memory, yang mana sama dengan ada, maka batuk lebih dari 3 minggu yaitu sama dengan ada. Karena working memory di backward tadi ada, maka bandingkan R7 premis 1 dengan working memory. Karena ada yaitu keterangannya cocok. Step 3 yaitu premis untuk kedua dari R7, maka demam tanpa sebab sama dengan ada. Nah, yang mana premis 2 ini kita cari di working memory, yang mana di working memory-nya itu ada, maka di sini kita beri keterangannya itu cocok. Step keempat yaitu premis 3 dari R7, yang mana berat badan turun tanpa sebab. Kita cek lagi di working memory, karena di working memory tadi ada, maka kita beri keterangannya cocok. Untuk step 5, premis 4 dari R7 yaitu sering berkeringat di malam hari. Kita cek lagi di working memory, karena di working memory tadi ada, maka kita beri keterangannya yaitu cocok. Untuk step 6 yaitu kita cek lagi premis kelima dari R7, mudah lelah dan lemas sama dengan tidak. Kita cek lagi untuk working memory, karena di working memory-nya itu ada, maka kita beri keterangannya cocok lagi. Dan step ketujuh yaitu premis 6 dari rule 7, di sini kita cek sesak napas atau nyeri dada di working memory. Karena di working memory tadi ada, maka kita beri keterangannya itu yaitu cocok. Nah, di R7 Viring memasukkan analisis gejala yaitu tidak menunjukkan gejala TBC ke dalam working memory. Hapus analisis gejala dari stack. Maka di sini kita masukkan semua kategori atau faktornya tadi yang sudah ada di working memory, dan kita masukkan juga nilai CF-nya. Nah, di sini untuk rumus nilai CF atau supaya kita mendapatkan rule di CF-nya, yaitu kita hitung semua untuk semua atribut CF-nya, lalu kita bandingkan nilai CF-nya itu, yaitu kita ambil nilai yang paling minimal. Nah, di sini paling minimal yaitu 0,75 yang paling minimal. Terus dikalikan dengan rule yang sudah kita tentukan tadi, yang mana rule-nya yaitu 0,75. Maka kita hitung 0,75 dikali dengan 0,70, maka hasilnya yaitu 0,525. Nah, untuk step selanjutnya yaitu step 8 sampai dengan step 15 itu sama
untuk mencarinya, kita cek lagi premisnya. Jika cocok cocok atau ada di working memory, maka kita masukkan. Nah, di sini untuk step 15 kita lihat bahwa premis 1 dari R53 itu pernah kontak langsung dengan pasien TBC sama dengan kadang. Maka cari pernah kontak langsung dengan pasien TBC di working memory. Karena ada, maka premis 1 yaitu cocok. Maka Rule 53 Viering masukkan evaluasi faktor resiko tinggi ke dalam working memory. Hapus evaluasi faktor resiko dari stack. Nah, yang mana di sini rumusnya sama. Untuk atributnya kita masukkan semua nilai CF-nya, kita ambil nilai CF-nya yang paling minimum, lalu kita kalikan dengan nilai rule-nya, yaitu di sini 0,8 dikali 0,8 maka hasilnya 0,64. Nah, di step 16 yaitu kita cek lagi premis 2 dari rule 5, maka evaluasi faktor resiko tinggi kita cari di working memory. Karena ada, maka kita beri keterangan cocok. Karena premis 1 dan premis 2 pada R5 sudah terpenuhi, maka R5 Viering. Hapus keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru dari stack. Nah, di sini juga sama, kita masukkan rumusnya, yaitu kita masukkan semua nilai CF atributnya, lalu kita pilih nilai yang paling minimal dan kita kalikan nilai rule-nya, yaitu di sini kita mendapatkan nilai minimalnya yaitu 0,85 dikalikan dengan nilai rule-nya yaitu 0,75, maka hasilnya 0,66375. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa masuk ke dalam keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru yaitu kemungkinan TBC atau perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan CF 0,6375 atau tidak masuk ke keputusan diagnosa penyakit TBC paru-paru yaitu kemungkinan TBC pemeriksaan lebih lanjut dengan CF min 0,6375. Hasil CF rendah itu bisa kita tolak dengan mengimplementasikan yang namanya truth threshold atau threshold kebenaran, yang mana umumnya nilai threshold ini di atas 0,5. Artinya apabila terdapat fakta dengan nilai CF-nya lebih kecil dari 0,5 maka itu dianggap gagal. Nah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan implementasi hasil. Jadi di sini kami akan membandingkan perhitungan manual dengan program atau sistem yang akan kami buat apakah sama hasilnya atau belum sama. Yang mana di sini akan dijelaskan oleh Revalina. Baik, kami mengimplementasikan diagnosa sistem pakar TBC paru-paru kami, yaitu menggunakan website Streamlit. Di sini kami mau memasukkan fakta yang ada pada laporan kami. Misalnya ada batuk lebih dari 3 minggu, ada nilai CF-nya 1, terus ada demam tanpa sebab, ada tingkat keyakinan ini adalah CF-nya 0,85. Selanjutnya ada berat badan turun tanpa sebab, tidak, nilai CF-nya 0,75. Selanjutnya ada sering berkeringat di malam hari, ada, nilai CF-nya 0,75. Selanjutnya ada mudah lelah dan lemas, tidak, hanya lelah setelah beraktivitas berat, nilai CF-nya 0,80. Selanjutnya ada sesak napas atau nyeri dada, tidak sesak atau nyeri dada, nilai CF-nya 0,85. Selanjutnya pernah kontak langsung dengan pasien TBC, kadang kurang dari 3 kali per minggu, nilai CF-nya 0,80. Kita tes diagnosa sekarang. Nah, outputnya ada kemungkinan TBC perlu pemeriksaan lanjut dengan tingkat keyakinan 64%, di mana yang persennya sudah mirip dengan perhitungan CF tadi yang 0,63. Sekian. Sekian implementasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Nah, inilah tampilan implementasi sistem dari kami, yang mana hasilnya itu sudah sama seperti yang dikatakan Revalina, bahwa perhitungan manual dengan sistem yang kami buat itu sudah sama dengan nilai yaitu 0,6 atau 60%-an. Nah, yang mana di sini statusnya yaitu kemungkinan TBC atau perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, ketika user menginputkan dengan hasilnya kemungkinan TBC itu, maka dia perlu ke rumah sakit untuk tes dari medisnya langsung, yaitu seperti tes ronsen daha atau dan yang lain. Nah, berikut sudah presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu ke PPT. Kembali lagi ke slide.
Oke, baiklah. Mungkin ini presentasi dari kami, dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.